Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Trianta Rizky Ramadhani, Stambuk 130 2020 0122. Baik, saya akan melakukan presentasi tentang pengantar komputasi paralel. Jadi, apa itu komputasi paralel? Komputasi paralel adalah jenis komputasi yang melibatkan pengguna beberapa sumber daya pemrosesan secara bersamaan untuk menyelesaikan tugas yang kompleks. Konsep komputasi paralel adalah konsep yang berlawanan dengan komputasi serial, di mana tugas-tugas dieksekusi secara beruntun. Dalam komputasi paralel, tugas-tugas dapat dipecah menjadi subtugas yang dikerjakan secara bersamaan oleh beberapa unit pemrosesan, seperti prosesor, perprosesor, atau bahkan komputer terpisah. Lalu, mengapa menggunakan komputasi paralel? Ada beberapa hal, yaitu yang pertama itu peningkatan kinerja. Dalam menjalankan tugas-tugas secara bersamaan, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas dapat berkurang secara drastis. Yang kedua yaitu pengolahan data besar. Dalam komputasi paralel memungkinkan pemrosesan dan analisis data atau big data dalam waktu yang lebih singkat. Selanjutnya itu efisiensi energi. Komputasi paralel dapat menghasilkan efisiensi energi dengan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Yang terakhir yaitu penyelesaian tugas yang rumit. Komputasi paralel memungkinkan menyelesaikan tugas yang kompleks dan rumit dalam waktu yang lebih singkat. Terus perbedaan paralel dengan serial. Nah, secara kriteria terdapat beberapa dari eksekusi tugas. Serial hanya dapat melakukan secara berurutan, sedangkan paralel dapat mengerjakan secara bersamaan. Dan hal ini dapat mempersingkat waktu, di mana serial akan membutuhkan waktu lebih lama, sedangkan paralel lebih singkat. Untuk peralatan khusus, serial tidak memerlukan peralatan yang khusus, sedangkan paralel memerlukan peralatan khusus seperti superkomputer dan prosesor paralel. Untuk skalabilitas, paralel lebih mudah untuk ditingkatkan dengan menambahkan prosesor atau sumber daya paralel, sedangkan serial tidak mudah untuk ditingkatkan. Untuk dari segi aplikasi, paralel digunakan dalam aplikasi yang memerlukan pemrosesan sekuensial yang intensif seperti simulasi kompleks, pemodelan cuaca, pemrosesan gambar, analisis data besar, sedangkan serial tidak memerlukan pemrosesan sekuensial yang intensif. Perbedaan sistem terdistribusi dengan komputasi paralel. Dari segi aspek, komputasi paralel adalah teknik komputasi yang melibatkan penggunaan beberapa unit pemrosesan secara bersamaan untuk meningkatkan kinerja. Sedangkan sistem terdistribusi, yaitu sistem di mana sejumlah besar komputer dan sumber daya terhubung untuk bekerja bersama dalam jaringan yang terdistribusi. Contoh untuk sistem terdistribusi yaitu internet, layanan web, jaringan sensor. Sedangkan untuk komputasi paralel itu yaitu berkomputasi, klaster komputer, dan superkomputer. Selanjutnya yaitu arsitektur komputasi paralel. Arsitektur komputasi paralel adalah suatu sistem komputer yang terdiri dari beberapa proses atau CPU yang bersama untuk menyelesaikan suatu tugas. Arsitektur ini memiliki beberapa jenis, antara lain share memory, distributed memory, dan hybrid memory. Share memory. Pada arsitektur share memory, semua prosesor memiliki akses ke memori yang sama. Hal ini memungkinkan prosesor untuk membagi data secara langsung tanpa perlu melalui komunikasi jaringan. Keuntungan dari arsitektur ini adalah kemudahan untuk pengembangan aplikasi paralel, namun kelemahannya adalah adanya uh, bottleneck pada memori yang dapat memperlambat kinerja sistem. Distributing memory. Pada arsitektur distributed memory, setiap proses memiliki memori sendiri dan tidak dapat diakses oleh prosesor lain. Komunikasi antar prosesor dilakukan melalui jaringan. Keuntungan dari arsitektur ini adalah skalabilitas yang tinggi dan tidak adanya bottleneck pada memori. Namun kelemahannya adalah kompleksitas dalam pengembangan aplikasi paralel. Selanjutnya, hybrid memory. Arsitektur hybrid memory menggabungkan kedua jenis arsitektur sebelumnya. Beberapa prosesor memiliki akses ke memori yang sama, sementara yang lain memiliki memori sendiri dan terhubung melalui jaringan. Keuntungan dari arsitektur ini adalah fleksibilitas dalam pengembangan aplikasi paralel, namun kompleksitasnya lebih tinggi dibandingkan dengan arsitektur shared memory. Nah, untuk model pemrograman paralel adalah
pemrograman yang digunakan untuk memecahkan masalah besar dengan cara membaginya menjadi beberapa bagian yang lebih kecil dan menyelesaikannya secara bersamaan pada beberapa prosesor. Teknik ini memungkinkan peningkatan kinerja dan efisiensi komputasi pada sistem paralel. Eh, yang pertama itu Message Passing Interface atau MPI atau model pemrograman yang memerlukan proses komunikasi secara eksplisit melalui pesan. Yang kedua itu OpenMP, model pemrograman yang memanfaatkan thread untuk menjalankan tugas pada satu prosesor. Yang ketiga itu OpenACC, model pemrograman untuk akselerasi seperti GPU untuk menyertakan pengikat umum dan direksi bahasa C. Pemrograman paralel memerlukan pemahaman proses yang jelas seperti sinkronisasi dan koordinasi, dan dapat dilakukan menggunakan bahasa pemrograman seperti C, C++, Java, dan Python. Jenis-jenis komputasi paralel. Jenis-jenis komputasi paralel yang sering digunakan yaitu komputasi paralel pada jaringan atau network level parallelism. Komputasi paralel pada jaringan network level parallelism melibatkan pemrosesan yang terdistribusi pada beberapa node jaringan. Ini terjadi ketika tugas atau komputasi paralel melalui berbagai node atau mesin di jaringan. Contohnya, GERD. Komputasi terdistribusi adalah contoh komputasi paralel pada jaringan. Ketika membagi tugas, pemrosesan kompleks menjadi beberapa bagiannya dikerjakan di berbagai mesin di jaringan. Ini adalah contoh komputasi paralel pada tingkat jaringan. Nah, untuk komputasi paralel pada tingkat data atau data level parallelism, komputasi paralel pada tingkat data atau data level parallelism melibatkan pemrosesan banyak data dalam tugas yang sama secara bersamaan. Ini adalah teknik di mana operasi yang sama diterapkan pada sistem elemen data secara bersamaan. Contohnya, pengolahan gambar atau video. Pengolahan gambar atau video adalah contoh umum dari penggunaan data level parallelism. Misalnya, ketika menerapkan efek tertentu pada setiap piksel gambar secara bersamaan, Anda menggunakan komputasi paralel pada tingkat data. Selanjutnya, keuntungan dan tantangan komputasi paralel. Adapun yang pertama itu keuntungan. Keuntungannya itu meningkatkan kecepatan pemrosesan data dan efisiensi sumber daya, meningkatkan kemampuan untuk memproses data besar dan kompleks, menciptakan model simulasi real time, dan melakukan secara bersamaan tugas-tugas yang lebih banyak dalam waktu yang lebih cepat. Adapun tantangannya yaitu mengatasi kesulitan dalam koordinasi prosesor yang terpisah, menghindari adanya intervensi saling mengganggu antar proses, membuat optimasi untuk mengeksploitasi arsitektur paralel, dan terakhir itu menghindari baris absurdasi kode dan meningkatkan analisis debug. Adapun aplikasi komputasi paralel yaitu analisis data besar, simulasi prediksi, dan grafik dan multimedia. Analisis data besar itu digunakan untuk memproses data besar dengan cepat dan efisiensi seperti pada analisis data besar dan keuangan. Untuk simulasi dan prediksi, komputasi paralel dapat digunakan untuk melakukan simulasi dan prediksi dalam berbagai bidang seperti ilmu fisika, kimia, dan meteorologi. Dan terakhir itu grafik dan multimedia. Komputasi paralel dapat menggunakan untuk proses grafik multimedia dengan cepat dan efisien seperti pada rendering gambar dan video. Kesimpulannya, komputasi paralel telah menjadi bidang utama dalam ilmu komputer dan teknologi informasi. Meskipun memiliki tantangan tersebut, penggunaan teknologi ini dapat menghasilkan efisiensi pemrosesan data yang luar biasa dan sangat berguna bagi banyak aplikasi dalam berbagai industri. Jadi itulah tadi sekian presentasi dari saya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.